Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang aku mau nunjukin ke kalian satu mystery box yang isinya itu materi PKN yang bakalan aku presentasiin. Kita tuh 1, 2, 3. Nah jadi ini tuh isinya materi-materi PKN yang bakalan aku presentasiin nanti. Buang aja. Nah jadi yang pertama itu ada nih daftar pembahasan. Terus ada kedudukannya juga, ada hubungannya, sama ada jenis-jenis peraturannya. So, stay tune terus! Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai kedudukan dan juga hubungan peraturan Undang-Undang Dasar Negara 1945, yang dimana dalam pertemuan ini saya sudah menyiapkan materi pokok pikirannya, yaitu mengenai tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi di sini yang pertama itu mengenai daftar pembahasan yang ada di materi saya. Itu yang pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar, lalu jenis-jenis peraturan perundang-undangan, dan juga hubungan peraturan antara hubungan perundang-undangan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum tertulis tertinggi yang ada di Indonesia, yang dijabarkan ke dalam peraturan undang-undang yang ada di bawahnya. Adapun jenis-jenis yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Ya jelas pasti dia menjadi salah satu peraturan undang-undangan tertulis ya yang ada di Indonesia, hukum tulis tertinggi yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua di sini ada ketetapan MPR atau ketetapan Majelis Perwakilan Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang ketiga itu ada undang-undang. Yang keempat itu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu ada peraturan pemerintah, lalu ada peraturan presiden, terus setelah itu ada peraturan daerah provinsi dan juga peraturan kabupaten atau kota. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini berisi tentang aturan yang membagi tugas antara kewenangan lembaga-lembaga negara, hak asasi manusia maupun warga negara. Jadi pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang sendiri ini merupakan penjabaran dari pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini itu ada contoh hierarki peraturan, yaitu pelaksanaan hak asasi manusia terdapat pada pasal 28A sampai dengan 28J. Kemudian dijabarkan kembali gitu ke dalam ketetapan MPR yang terdapat pada nomor 17 tahun 1998. Nah, dari kedua peraturan tersebut itu menjadi landasan dalam peraturan Undang-Undang nomor 39. Lalu di sini saya juga punya pembagian antara kedudukan Undang-Undang Dasar sendiri, yaitu ada yang horizontal maupun vertikal. Nah, di peraturan vertikal dan horizontal ini menjadi sebuah hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Jadi di sini kalau ada yang mau bertanya, saya silahkan. Izin bertanya, apa sih undang-undang yang menjelaskan sistem pendidikan nasional? Jadi untuk undang-undang yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional ini terdapat pada Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk pertanyaan kedua, undang-undang nomor berapa sih yang menjelaskan tentang penyelarasan peraturan perundang-undangan? Jadi untuk penyelarasan peraturan perundang-undangan ini, seingat saya itu terdapat pada Undang-Undang nomor 15 di tahun 2019. Untuk pertanyaan ketiga,
apa sih yang menjadi dasar tertib dan ketentuan tertinggi? Jadi untuk yang menjadi dasar tertib dan peraturan tertinggi itu kedudukan pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya, yang pertama, apa sih maksud dari hubungan vertikal? Jadi di sini tadi saya sempat menjelaskan ya hubungan vertikal. Nah, hubungan vertikal itu merupakan peraturan yang kedudukannya rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Jadi kalau semisal peraturan itu kedudukan di bawahnya atau yang rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Yang kedua, apa aja sih? Aturan dasar itu ada dua. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah penetapan MPR. Pertanyaan ketiga, ada tidak pasal yang menyebutkan tentang hak mendapat pendidikan? Untuk pasal yang menyebutkan tentang mendapatkan hak pendidikan itu terdapat pada pasal 31 di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bertanya, bagaimana kondisi peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945? Jadi untuk kondisi peraturan undang-undangan untuk kondisi peraturan undang-undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945 ini harus selaras, harmonis dan juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terus salah satu contoh peraturan pemerintah pengganti UUD Perpun nomor 2 tahun 2017 itu tentang apa? Jadi untuk itu mengenai organisasi kemasyarakatan. Jadi Perpun nomor 2 tahun 2017 itu perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 mengenai organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang menetapkan peraturan pemerintah itu siapa? Yang menetapkan peraturan pemerintah itu presiden. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Jadi yang dimaksud dengan peraturan undang-undang ini adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang setelah itu diikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan? Kita bisa melakukan itu dengan cara melakukan pengharmonisan, pembuatan dan juga penetapan agar peraturan undang-undang sendiri itu tersusun secara sistematis. Lalu pertanyaan yang ketiga, adakah hubungan antara Pancasila dengan undang-undang? Jadi yang kita ketahui kan Pancasila itu menjadi asas kerohanian dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi nilai Pancasila yang terkandung penuh di dalam pasal-pasal undang-undang sendiri.